Saat ini, kita hidup di era yang tenang dan damai di mana kehancuran perang dunia seakan tinggal kenangan di buku-buku sejarah, atau setidaknya mungkin itulah yang kita kira. Namun bagaimana kalau kedamaian yang selama ini kita rasakan ternyata cuma ilusi? Sejak Perang Dunia Kedua berakhir, sesungguhnya masih terjadi banyak konflik di berbagai penjuru dunia. Beberapa di antaranya bahkan hampir menyulut Perang Dunia Ketiga. Jadi seperti kekhawatiran teman-teman kita ini, apakah kita akan jadi generasi yang menyaksikan meletusnya Perang Dunia Ketiga? Sebelum kita berdebat soal aneka asumsi sampai teori konspirasi, mari kita pelajari dulu mengapa sebuah perang bisa disebut sebagai perang dunia. Pendeknya, tidak semua perang bisa disebut sebagai perang dunia. Yang sekarang kita kenal sebagai Perang Dunia Pertama pun dulunya tidak langsung disebut demikian. Nah, berkaca dari Perang Dunia Pertama dan Kedua, ada beberapa ciri khas yang membuat perang dunia beda dari yang lainnya. Pertama, dalam perang dunia terjadi pertarungan antara koalisi-koalisi kekuatan besar dunia. Akibatnya saat satu negara diserang, negara sekutunya pasti langsung datang membantu. Kedua, banyak negara mau tak mau akan terlibat, bahkan termasuk bangsa-bangsa yang tidak berperang secara langsung. Britania Raya misalnya pasti mengerahkan tentara dari negara-negara persemakmurannya. Negara-negara di Asia juga konon diinvasi karena kesuburan lahan dan cadangan minyaknya. Ketiga, akan muncul aneka kecanggihan teknologi terutama di bidang militer dan keamanan. Di era Perang Dunia Pertama dan Kedua, lahir aneka kendaraan perang, senjata mutakhir, bom nuklir, dan cikal bakal komputer. Keempat, Perang Dunia mengakibatkan kehancuran yang terstruktur, sistematik, dan masif, baik secara ekonomis maupun korban jiwa. Penyebab perang pun bisa bermacam-macam, seperti provokasi satu pihak, kebutuhan atas sumber daya, keinginan untuk lebih berkuasa, nasionalisme berlebihan, perbedaan ideologi, serta kecerobohan. Ya, kecerobohan yang berakibat sangat fatal. Lalu, bagaimana dengan kondisi dunia kita saat ini? Sejak PBB berdiri, seorang pemimpin negara harus berpikir 2, 3, atau 4 kali sebelum berperang. Apalagi kalau ia pemimpin negara demokratis. Karena pertama, pernyataan perang hanya bisa ditujukan ke negara yang sama-sama merdeka. Kedua, pernyataan perang harus disetujui dulu oleh parlemen negara tersebut. Karena belanja militer pasti akan menghamburkan uang negara. Ketiga, sekarang ada peraturan internasional yang menyatakan bahwa serangan yang tidak lolos sensor Dewan Keamanan PBB akan dianggap ilegal. Akibatnya negara penyerang bisa kena sanksi internasional. Selain itu, seperti mahasiswa zaman sekarang yang udah males demo, masyarakat dunia pun males berperang senjata. Dengan adanya globalisasi, hidup akan lebih indah kalau dunia kita damai. Kita bisa berpergian kemana saja tanpa takut tiba-tiba dibom, juga berhubungan dengan warga negara-negara lain tanpa takut dimata-matai. Selain itu, globalisasi juga memungkinkan ekonomi dunia untuk maju bersama lewat perdagangan bebas. Kalau begitu, bukankah kita jadi takut khawatir lagi tentang Perang Dunia Ketiga akan terjadi? Tidak juga. Kedamaian yang kita rasakan sejak PBB berdiri sesungguhnya dibangun di atas fondasi yang rapuh. Dewan Keamanan PBB sendiri sebetulnya didominasi oleh negara-negara Perang Dunia Kedua. Beberapa di antaranya masih dinilai sebagai kekuatan besar dunia saat ini, baik di bidang militer maupun ekonomi. Negara-negara ini memiliki sekutu mereka sendiri di berbagai penjuru dunia, baik secara langsung maupun dalam bentuk kerjasama internasional. Dukungan dari negara-negara ini sempat mengobarkan perang di Vietnam, Semenanjung Korea, dan bahkan konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina serta negara Arab lainnya. Negara-negara kuat ini masing-masing juga punya kepentingan yang belum tentu sejalan. Sekarang, perbedaan kepentingan semacam ini tengah terjadi setidaknya di 3 wilayah, di Suriah, Ukraina, dan Laut Tiongkok Selatan. Jadi, di satu waktu mereka bisa jadi sahabat, namun di waktu lain bisa jadi musuh. Hal semacam ini rupanya juga pernah terjadi pada era Perang Dunia Kedua antara Jerman dan Rusia. Jadi tidak ada jaminan bahwa suatu saat negara-negara kuat ini tidak akan bertempur satu sama lain. Dan ngomong-ngomong soal kuat, bersama 6 negara lain, mereka juga merupakan negara dengan jumlah senjata nuklir terbanyak di dunia. Banyak dari kita mungkin belum lahir saat krisis misil Kuba tahun 1962, tapi asal kalian tahu, gara-gara konflik yang dilatar belakangi perbedaan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini, dunia hampir mengalami perang nuklir. Mereka seakan tidak kapok melihat kerusakan yang diakibatkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki.
Maka seandainya Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, negara-negara ini pasti memegang peranan penting. Segala kebijakan luar negeri yang diambil pemimpin negara-negara ini otomatis akan sangat berpengaruh bagi kemaslahatan negara-negara di seluruh dunia. Nah, sekarang ketahuan mengapa berita tentang pemilu Presiden Amerika Serikat sempat membanjiri timeline di media sosial kita. Jadi, apakah Perang Dunia Ketiga akan terjadi? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalaupun terjadi, para peretas sistem informasilah yang mungkin akan berperang di garis depan. Skalanya pun pasti lebih besar dari mass surveillance yang dikembangkan pasca tragedi 11 September. Dan sampailah kita pada pertanyaan yang paling penting. Di manakah posisi kita, Indonesia, saat semua ini terjadi? Indonesia memang dulu aktif memperjuangkan perdamaian dunia. Tapi sekarang, selama kita belum bisa move on dari masalah agama atau racun cyanida, mungkin kita tidak akan kemana-mana. Dan seperti biasa, terima kasih.